Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifan Wiguna dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai faktor manusia dan human error akibat kecelakaan kerja. Baik, mohon disimak penjelasannya ya. Pertama-tama terdapat human factor dan human error terhadap bahaya kecelakaan. Seperti yang diketahui, human factor merupakan aspek yang sangat diperhitungkan. Human factor terfokus pada aspek manusia serta interaksinya dengan produk, peralatan, fasilitas yang digunakan, prosedur pekerjaan, dan lingkungan pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya terdapat hubungan human factor terhadap bahaya kecelakaan. Menurut Capanis dalam Rizky Rahmawati pada tahun 2011, human factor memiliki hubungan dengan informasi yang terkait dengan tingkah laku, kemampuan, dan keterbatasan. Nah, berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan nih bahwa faktor manusia atau human factor merupakan suatu hal yang mengacu pada setiap masalah yang mempengaruhi pendekatan individu terhadap pekerjaannya dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dalam pekerjaannya, atau faktor manusia sebagai faktor-faktor lingkungan, organisasi, karakteristik manusia dan individu yang mempengaruhi perilaku di tempat kerja. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan bahaya kecelakaan kerja pada manusia. Yang pertama ini terdapat umur pekerja. Berdasarkan penelitian dalam tes refleks, dapat disimpulkan bahwa umur memiliki pengaruh yang penting dalam menimbulkan kecelakaan akibat kerja. Yang kedua, terdapat pengalaman bekerja. Pengalaman bekerja sangat menentukan lamanya seseorang bekerja. Semakin lama mereka bekerja, maka semakin banyak pengalaman yang mereka dapat. Yang ketiga, terdapat tingkat pendidikan dan keterampilan. Pendidikan seseorang memiliki pengaruh terhadap cara berpikir. Demikian juga dalam menerima latihan kerja baik praktik maupun teori terhadap cara pencegahan ataupun cara menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Yang keempat ini lamanya waktu bekerja. Dan yang paling penting, yang paling sering terjadi yaitu faktor kelelahan. Faktor kelelahan dapat mengakibatkan kecelakaan kerja atau turunnya produktivitas kerja. Untuk mencegah dan mengatasi memburuknya kondisi ini, terdapat hal-hal yang dapat dilakukan. Hal-hal atau upaya dalam pencegahan dan mengatasi kondisi kerja akibat kelelahan. Yang pertama, merubah metode kerja menjadi lebih efisien dan efektif. Yang kedua, menerapkan penggunaan peralatan dan piranti kerja yang memenuhi standar. Yang ketiga, menjadwalkan waktu istirahat yang cukup bagi seseorang. Yang keempat, menciptakan suasana lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman. Dan yang kelima, melakukan pengujian dan evaluasi kinerja secara rutin. Yang terakhir, menerapkan saran produktivitas kerja berdasarkan pendekatan manusiawi dan fleksibilitas yang tinggi. Kemudian terdapat hubungan human factor dengan penyebab kecelakaan kerja. Kebanyakan tempat industri cenderung melihat sesuatu untuk dikambing hitamkan ketika terjadinya kecelakaan, ketimbang mencari penyebab atau sumber kecelakaan. Hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya terdapat 3 faktor penyebab kecelakaan kerja yang berhubungan dengan human factor. Faktor-faktor itu terdiri dari faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor organisasi. Yang pertama, terdapat faktor individu. Faktor individu merupakan sumber-sumber penyebab kecelakaan kerja yang berasal dari kesalahan diri sendiri. Di dalam faktor individu terdapat beberapa jenis penyebab kecelakaan kerja, yaitu yang pertama konsentrasi, kemudian psikologis, disiplin kerja, usia, dan penjadwalan dan shift kerja. Faktor selanjutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap moral pekerja. Faktor-faktor keadaan lingkungan kerja yang penting dalam kecelakaan kerja terdiri dari pemeliharaan rumah tangga. Kesalahan di sini terletak pada rencana tempat kerja, cara menyimpan bahan baku, dan alat kerja tidak pada tempatnya, serta lantai yang kotor dan licin. Adapun faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan pada ruang mesin terbagi menjadi 3. Yang pertama, faktor fisik, faktor tata cara kerja, dan faktor psikologis. Faktor fisik ini meliputi temperatur, kebisingan, pencahayaan, dan siklus udara. Sedangkan tata cara kerja meliputi faktor konstruksi mesin dan faktor sikap kerja.
Dan yang terakhir, faktor psikologis ini meliputi suasana kerja dan proses kerja. Dan yang terakhir, faktor penyebab kecelakaan kerja yang memiliki hubungan dengan human factor yaitu faktor organisasi. Faktor organisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor kepemimpinan dan faktor kerja tim. Faktor kepemimpinan memainkan peranan yang sangat penting dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan etos kerja yang baik pada tingkat kelompok maupun dalam organisasi. Sedangkan faktor kerja tim merupakan faktor yang terdiri dari sekelompok orang dengan kemampuan, talenta, pengalaman, dan latar belakang yang berbeda yang berkumpul secara bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Selanjutnya terdapat klasifikasi human error. Menurut Swain dan Goodman pada tahun 1983, human error terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kesalahan penghilangan. Kesalahan penghilangan merupakan kegagalan atau kesalahan dalam melakukan sesuatu karena lupa. Selanjutnya adalah kesalahan ketidaktepatan. Kesalahan ketidaktepatan ini merupakan kesalahan di mana seseorang yang melakukan pekerjaan dengan tidak tepat. Dan yang terakhir, kesalahan akibat seseorang melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan atau yang tidak diperlukan. Kemudian terdapat konteks organisasi. Dalam hubungannya dengan human error, dapat dimisalkan bahwa konteks organisasi ini meliputi rendahnya kualitas desain, manajemen, pengambilan keputusan, perawatan dan perbaikan, hubungan antar pekerja dan dengan atasan, iklim kerjasama, fasilitas ruang kerja, tempat kerja, dan lingkungan kerja, serta penyempurnaan prosedur operasi kerja yang tidak berkelanjutan merupakan suatu pemicu kecelakaan secara organisasional sebelum terjadinya human operator error. Faktor human error sendiri terdiri dari keterbatasan kapasitas atau mental atau fisik dengan kebutuhan demand atau pekerjaan. Selanjutnya, kapasitas kebutuhan berkaitan dengan hasil kinerja pekerja. Kemudian yang ketiga, peluang error yang semakin besar. Yang keempat ini situasi pekerjaan, kemudian prosedur kerja yang tidak dirancang dengan baik, karakteristik perilaku usia dan jenis kelamin, pengetahuan, keahlian, sikap dan kondisi fisik, serta yang terakhir emosi, motivasi, stres, dan faktor sosial. Kemudian terdapat human error terhadap bahaya kecelakaan kerja. Human error sendiri merupakan kegagalan atau kesalahan pada diri manusia untuk melakukan tindakan yang ditentukan dalam batas aturan dan waktu yang dapat mengakibatkan kerusakan pada peralatan atau properti atau gangguan operasi. Nah, poin selanjutnya terdapat tipe-tipe penyebab human error. Apa sih tipe-tipe penyebab human error itu? Tipe-tipe ini terdiri dari sebab primer. Sebab primer merupakan sebab human error pada level individu. Selanjutnya terdapat sebab manajerial. Sebab ini merupakan peranan manajemen untuk memastikan bahwa pekerja melakukan pekerjaan dengan semestinya. Dan yang terakhir, terdapat sebab global. Sebab ini merupakan kesalahan di luar kontrol manajemen yang meliputi tekanan keuangan, waktu, sosial, dan budaya di organisasi. Selanjutnya terdapat faktor yang berpotensi mendorong terjadinya human error. Yang pertama ini terdapat kebijakan yang tidak tepat. Yang kedua, pelaksanaan yang tidak memadai dari line manajemen. Yang ketiga, kondisi lingkungan kerja yang kondusif untuk terjadinya kesalahan kerja. Yang keempat, tindakan yang tidak aman dari pekerja. Yang kelima, pertahanan yang kurang memadai. Dan yang terakhir, terjadinya kecelakaan akibat human error. Kemudian terdapat teori kesalahan manusia menurut Ramsey. Yang pertama ini persepsi atau perception, yang kedua kognitif atau cognition, yang ketiga pengambilan keputusan atau decision making, dan yang terakhir kemampuan atau ability. Nah, selanjutnya ini terdapat faktor pribadi atau individu yang dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan. Faktor-faktor ini terdiri dari pengamatan terhadap bahaya, pengenalan terhadap bahaya, keputusan untuk menghindar, dan yang terakhir, kemampuan untuk menghindar. Kemudian terdapat manajemen atau pengelolaan standar untuk menangani stres kerja atau work-related stress. Yang pertama ini terdapat tuntutan. Tuntutan ini meliputi beban kerja, pola kerja, dan lingkungan kerja. Yang kedua, kontrol. Berapa banyak pekerja bahwa mereka telah melakukan pekerjaan mereka sesuai SOP namun gagal. Yang ketiga ini dukungan.
Dukungan ini meliputi dorongan, motivasi, kelengkapan, dan sumber daya. Yang keempat, terdapat hubungan. Misalnya, adanya promosi perilaku positif untuk mencegah konflik terhadap perilaku negatif. Yang kelima, peran atau tanggung jawab. Para pekerja benar-benar sudah memahami tanggung jawab mereka di dalam organisasi. Dan yang terakhir, perubahan. Apakah setiap perubahan sudah dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh pekerja? Nah, pemaparan selanjutnya ini terdapat tahapan penerapan dan penanganan yang harus dilakukan dalam menerapkan standar, yaitu yang pertama, menyiapkan organisasi untuk menerapkan manajemen standar penanganan stres. Yang kedua, melakukan identifikasi faktor-faktor resiko stres. Yang ketiga, mengumpulkan data-data pekerja yang mengalami stres. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap data-data stres. Yang kelima, membuat rencana atau planning dalam melakukan program penanganan stres. Dan yang terakhir, melakukan tinjauan ulang dan kajian efektivitas program dalam menangani stres. Nah, sekarang kita sudah memasuki nih pemaparan terakhir. Pemaparan itu merupakan perilaku keselamatan atau safety behavior. Perilaku ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor organisasi, merupakan beban kerja yang berlebih, persepsi kinerja keselamatan, pengaruh sosialisasi, sikap keselamatan, dan persepsi terhadap resiko. Dan yang terakhir, faktor personal image, yaitu kesan mampu untuk menghindari konsekuensi negatif. Misalnya, diejek atau diremehkan rekan kerja dan ketakutan kehilangan posisi. Baik, sekian dari penjelasan tersebut. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.